Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, di episode sebelumnya sudah kita ceritakan bagaimana Perang Uhud meninggalkan luka yang besar di kalangan kaum muslimin. Terbunuhnya 72 syuhada merupakan satu pukulan telak. Dan ini berkebalikan dengan peristiwa Badar yang terjadi tahun sebelumnya, di mana kaum muslimin meraih kemenangan yang gilang gemilang. Rombongan Nabi SAW pun kembali ke Madinah bersama orang-orang yang turut memakamkan para syuhada. Hari sudah maghrib ketika mereka sampai di Masjid Nabawi, lalu semuanya mendirikan sholat. Malam itu patroli tetap dilakukan karena khawatir kalau ada orang Quraisy yang berniat untuk menyerang ke Madinah, memanfaatkan saat-saat duka dan saat-saat lemah ini. Namun pukulan dan kekalahan dalam perang itu tidak untuk dibawa berlarut-larut dalam kesedihan. Nabi segera menyuruh Bilal untuk mengumumkan bahwa besok pagi kita akan mengikuti musuh dan akan bersiap siaga untuk berlaga lagi. Musuh harus kembali dikejar, tapi yang boleh mengikuti pengejaran ini hanyalah semua orang yang terlibat di perang Uhud saja. Kabar ini disampaikan oleh Bilal kepada pemimpin masing-masing suku, dan mereka saat kembali ke kabilahnya melihat sebagian besar kaum pria sedang merawat luka-luka mereka atau dirawat oleh istrinya. Sedikit sekali di antara pejuang Uhud ini yang tidak terluka, bahkan yang luka parah juga sangat banyak. Tapi mendengar panggilan Rasulullah SAW, mereka tidak bermanja-manja, mereka segera balut lukanya dan masing-masing bergegas menyiapkan diri kembali untuk berangkat esok hari. Kecuali dua orang, yakni Malik bin Sinan dan Syammas bin Uthman. Kedua orang ini punya luka yang terlalu parah sehingga keadaannya sangat-sangat lemah. Nabi SAW sendiri lengan kanannya terluka cukup parah, namun beliau menjadi orang yang paling pertama siap di keesokan pagi untuk pergi mengejar musuh. Yang paling awal datang juga adalah orang-orang dari Bani Salamah. Mereka ingin menebus apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyingkapkan perasaan di hati mereka pada saat kemarin sebelum pertempuran Uhud. Allah mengatakan di surah Ali Imran, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan ketika kedua golongan darimu ingin mundur karena gentar, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu, maka orang-orang mukmin hendaklah bertawakal kepada Allah semata-mata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, terhadap kami turunlah ayat yang tadi, yakni ketika dua golongan dari kamu ingin mundur karena takut." Dia berkata yang dimaksud itu adalah kami Bani Harithah dan Bani Salamah. Begitulah Allah menyingkap apa yang tersembunyi di dalam lubuk hati dan sesuatu yang tidak diketahui oleh khalayak, bahkan mungkin tidak disadari juga oleh yang merasakannya sendiri. Kemudian Allah mengatakan Allahu waliyuhuma, Allah adalah pelindung-pelindung bagi mereka. Jadi sebenarnya tidak perlu risau, tawakal sajalah kepada Allah. Allah mengungkapkannya untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa peperangan pada perang Uhud ini. Dan memang Al-Quran bercerita cukup panjang tentang perang Uhud, dari ayat 121 sampai 175 di surah Al-Imran. Temanya adalah seputar perang Uhud ini dengan berbagai macam sudut pandangnya. Tapi itu adalah situasi kemarin. Hari ini Bani Salamah ketika Rasulullah memerintahkan untuk mengejar musuh, mereka menjadi salah satu suku yang paling terdepan dan paling siap serta paling sigap. Di antara mereka ada 40-an tentara yang terluka dan lukanya parah. Ada yang mengalami lebih dari 10 luka tikam atau tusukan anak panah, tapi mereka dengan tertatih-tatih dengan segala bekas-bekas luka dan keadaan yang cukup menyedihkan, tetap bersiap, dan Rasulullah SAW sangat bangga dengan keadaan mereka ini. Rasulullah lalu berdoa, "Ya Allah, berkahilah Bani Salamah." Semua orang telah bersiap, lalu datanglah Jabir bin Abdullah. Beliau tidak ikut di perang Uhud, tapi dia meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku kemarin tidak bisa mengikuti perang Uhud karena ayahku mewasiatkan agar aku menjaga adik-adikku yang seluruhnya perempuan. Sekarang ayahku sudah menemui kesyahidan. Izinkan aku untuk menemani engkau, mengiringi engkau dalam ekspedisi kali ini ya Rasulullah." Dan Jabir bin Abdullah pun dipersilahkan oleh Nabi. Beliaulah satu-satunya orang yang bukan veteran perang Uhud yang terlibat dalam upaya pengejaran musuh ini.
Perhentian pertama dari Nabi dan pasukannya kira-kira 10 km dari Madinah, dan informasi telah dikumpulkan bahwa pasukan musuh sedang beristirahat di Rauha, tidak jauh di depan mereka. Mendengar kabar itu, Nabi langsung memerintahkan pasukannya untuk menyebar di daerah tersebut untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Masing-masing orang memiliki tumpukannya sendiri, dan ketika hari sudah senja, mereka sudah menyiapkan kurang lebih 500 perapian. Ketika malam tiba, api unggun pun dinyalakan dan dari jauh nampaklah nyala api yang sangat banyak di sebuah areal yang sangat luas. Ini adalah taktik perang, sehingga siapa saja yang melihat dari kejauhan kumpulan api unggun yang sangat banyak ini akan mengira bahwa di sana telah berdiam satu pasukan yang amat sangat besar jumlahnya. Ditambah lagi ada seorang lelaki dari Bani Khuza'ah yang dia masih musyrik tapi bersahabat dengan kaum muslim, diutus untuk berbicara kepada Abu Sufyan. Dia menyampaikan sebuah berita yang hiperbolik bahwa seluruh penduduk Madinah sudah keluar untuk mengejar pasukan kaum Quraisy, termasuk orang-orang yang kemarin tidak mengikuti perang di Bukit Uhud. Mereka datang sekaligus bersama sekutu-sekutunya. Dan melihat pemandangan api unggun dari jauh, gentarlah pasukan Quraisy ini. Memang sebagian di antara mereka punya keinginan untuk berbalik ke Madinah untuk menyerang Madinah. Tapi niat ini seketika padam melihat bahwa kesungguhan penduduk Madinah ternyata jauh dari apa yang mereka bayangkan. Ini adalah ancaman yang terlalu kuat untuk dihadapi saat ini, maka seluruh kaum musyrikin membulatkan tekad untuk kembali ke Makkah. Hal ini termaktub di dalam Quran, allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Yakni orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar. Adapun Abu Sufyan, sekalipun gentar, tapi dia masih sempat mengirimkan pesan untuk Nabi SAW melalui beberapa penunggang kuda yang menuju ke Madinah. Dia mengatakan, sampaikan kepada Muhammad, aku tetap akan datang melawannya dengan seluruh pengikutnya. Akan aku musnahkan mereka dari muka bumi ini. Tolong sampaikan pesan ini kepadanya, dan nanti kalau engkau kembali ke pasar Uqash, aku akan memberikan engkau upah, akan aku muat unta kalian dengan kismis. Begitu kata Abu Sufyan kepada para pembawa pesan ini. Namun ancaman seperti itu tidak berarti apa-apa di hadapan keimanan. Itulah yang disebutkan pada ayat selanjutnya dari yang kita baca tadi, yakni ayat 173 dari surah Ali Imran. Alladzina qalu lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang menyampaikan, sesungguhnya manusia sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu tidak bermakna apa-apa kecuali menambah keimanan, dan mereka menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nabi bersama pasukannya berdiam di daerah itu sepanjang hari Senin, Selasa, dan Rabu, 3 hari, dan setiap malam perapian dinyalakan. Hari-hari itu tentu sangat melelahkan, namun hari-hari itu juga membuktikan kesetiaan dan loyalitas prajurit kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Sementara di Madinah, Syammas bin Utsman, yang nama aslinya sebenarnya adalah Utsman bin Utsman, beliau wafat dan dikuburkan di Bukit Uhud bersama para syuhada yang lain. Malik bin Sinan juga wafat. Malik ini adalah ayah dari seorang sahabat Nabi yang juga turut dalam perang Uhud ini, yang kita kenal sebagai rawi hadis yang sangat produktif, yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan lebih dari 1.100 hadis, yang membuatnya termasuk 7 besar dari rawi-rawi yang paling produktif di antara para sahabat Nabi SAW. Malik bin Sinan yang pemberani, ayah dari Abi Sa'id Al-Khudri ini, wafat di Madinah dan keluarganya menguburkannya di kota Madinah. Tapi Nabi memerintahkan agar kembali menggali kuburan itu dan memindahkan jasad beliau yang mulia untuk ditempatkan bersama rekan-rekannya para syuhada di Bukit Uhud. Sekembalinya pasukan ke Madinah, di sana sudah ada provokasi lagi dari Abdullah bin Ubay. Padahal anaknya adalah orang yang sangat beriman. Abdullah bin Ubay adalah orang yang ikut dalam perang Uhud dan ikut kembali bersama ekspedisi pengejaran musuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 3 hari.
Tapi ayahnya adalah orang yang benar-benar punya kemunafikan yang luar biasa di dalam jiwanya. Di sana dia bercerita baik kepada sesama muslim dengan tema bahwa keputusan mereka untuk melangkah perang adalah keputusan yang sia-sia dan jauh dari kebijaksanaan, ataupun dengan Yahudi di mana dia berbicara kepada orang-orang itu tentang keraguannya akan kenabian Rasulullah SAW, sebab Muhammad tidak lain hanyalah orang yang haus kuasa katanya, karena Nabi mana mungkin dirundung demikian banyak kemalangan. Dia sudah menjerumuskan pengikutnya sendiri dalam kematian. Percakapan-percakapan itu banyak yang sampai ke telinga Umar bin Khattab, dan Umar menjadi sangat marah. Beliau menemui Rasulullah SAW dan meminta izin untuk menghukum bahkan membunuh orang yang bertanggung jawab atas penyebaran berita yang sangat melemahkan dan juga menyesatkan ini. Tapi Nabi dengan segala pertimbangannya melarang niat Umar bin Khattab tersebut. Meskipun Umar dapat dicegah, tapi Abdullah bin Ubay mendapatkan hukuman sosialnya sendiri. Biasanya pada hari-hari Jumat, Ibnu Ubay itu duduk di salah satu sudut masjid yang memang secara rutin dia tempati di sana. Biasanya ketika Nabi naik ke mimbar, ia akan berdiri memuji-muji Rasulullah SAW. Wahai manusia, inilah Rasulullah, semoga Allah limpahkan berkah dan rahmatnya kepadamu lewat dia dan memberi engkau kekuatan, dukung dan bantulah dia, muliakanlah ia, dengarkan dia, patuhi perintahnya. Begitulah sanjungan-sanjungan dan loyalitas palsu dari Abdullah bin Ubay disampaikan saban Jumat. Tapi pasca Uhud, ketika hari Jumat datang dan dia ingin melakukan kembali aktivitas rutinnya itu, tiba-tiba tangannya ditarik oleh seorang Ansor yang mengatakan kepada dia, duduklah dan diamlah, tidak pantas kau berkata-kata karena kau bukanlah mukmin setelah apa yang kau lakukan kemarin. Ibnu Ubay merasa tersinggung, lalu dia berdiri dan meninggalkan jemaah, menerobos saf yang lain, dan di pintu masjid seorang Ansor memperingatinya, pergilah minta maaf kepada Nabi, mudah-mudahan dia memberikan engkau keampunan. Tapi Abdullah bin Ubay dengan segala kesombongannya mengatakan, aku tidak akan pernah minta maaf demi Tuhan, sesungguhnya dia yang lebih layak minta maaf kepadaku. Pada hari-hari setelah perang Uhud seperti kita sampaikan tadi, memang banyak turun ayat-ayat yang mengajarkan kepada umat Islam berbagai macam hal. Bagaimanapun ini adalah sebuah tarbiyatun nufus, pendidikan jiwa bagi umat Islam. Kekalahan merupakan satu yang niscaya dalam hidup, dan tidak mungkin satu komunitas selalu hidup dalam kegembiraan dan kejayaan. Kalau orang dimabuk kemenangan dan selalu hidup dalam kesuksesan, tidak pernah merasakan pahitnya musibah dan kerugian, maka terlalu berat baginya hal-hal ke depan. Sekali gagal, maka dia akan jatuh dan sulit untuk bisa bangkit kembali. Maka kekalahan ini sebenarnya adalah persiapan bagi kaum muslimin agar mentalnya menjadi kuat, agar hatinya menjadi lapang atas ketentuan-ketentuan yang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, fa'athabakum ghamman bighammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Maka Allah menimpakan kepada engkau kesedihan di atas kesedihan, supaya kamu jangan mudah bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ada pula yang sifatnya evaluatif, misalnya di surah Ali Imran 152, Allah mengatakan, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu saat kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan dan mendurhakai perintah Rasul. Maksudnya di sini adalah para pemanah yang tidak menempati pos-posnya begitu. Sesudah Allah memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu sukai, yakni harta-harta benda, harta rampasan perang atau ghanimah. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji iman kamu, dan sesungguhnya Allah sudah maafkan kamu. Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah ayat yang evaluatif yang mengajarkan kepada orang-orang mukmin bahwa kehilangan orientasi di dalam perang,
tidak fokus dalam tugas, tindakan-tindakan indisipliner, apalagi menyelisihi apa-apa yang sudah diperintah oleh Rasul, itu merupakan sebab kekalahan yang tak terhindarkan. Bahkan bisa membalikkan situasi yang sudah dekat kepada kemenangan, seperti yang terjadi di Uhud. Tapi Allah mengatakan juga bahwa Allah sudah maafkan, walaqad afa ankum. Bagaimanapun Allah Maha Pemaaf, bagaimanapun mereka adalah orang-orang biasa yang punya iman tapi kadang imannya tergoda, dan Allah memberikan keampunan bagi mereka sebab pengorbanan yang diberikan pun juga sudah sangat besar. Ayat yang juga sangat pantas untuk di-highlight adalah tentang jihad sebagai pembuktian bagi keimanan. Allah mengatakan kepada kaum muslimin terkait dengan perang Uhud ini, am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apa kamu mengira bahwa kamu bisa masuk surga demikian saja padahal belum terbukti bagi Allah orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Qad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sungguh kamu kan mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, tapi sekarang engkau telah menyaksikannya sendiri. Ayat-ayat tersebut begitu menghujam ke dalam batin kaum mukminin, apalagi mereka yang terlibat langsung dalam perang Uhud. Disinggung di dalamnya bagaimana duka cita telah menghantam kaum muslimin yang telah menyelisihi perintah Rasulullah SAW, dan mereka kemudian mendapatkan rasa sesal yang mendalam di dalam hatinya karena ada kabar yang beredar tentang kematian Rasulullah yang ternyata Rasulullah masih hidup. Disebutkan juga bahwa ketakutan-ketakutan itu tidak perlu, karena mati dan hidup sesungguhnya semua ada di tangan Allah. Dan diberikan juga contoh bagaimana orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu berperang tidak lemah karena bencana-bencana yang menimpa mereka. Begitu juga pengikut nabi-nabi itu. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah menjelaskan peran kesabaran yang diperlukan di dalam setiap ujian. Allah pun memberikan kabar gembira dengan menegaskan dan merujuk pada hancurnya berbagai peradaban sebelumnya, bahwa tatanan lama yang nampak mapan di Jazirah Arab akan goyang dan akan runtuh, serta Islamlah yang akan meraih kejayaan di seluruh penjuru dunia. Allah mengatakan, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah atau ketentuan-ketentuan dari Allah. Karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikan akibat yang diterima oleh orang-orang yang mendustakan para rasul terdahulu. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin, bahwa Quran ini adalah penerang bagi seluruh umat manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Dan ini adalah pesan yang kuat. Jangan kamu bersikap lemah, jangan kamu bersedih hati, karena engkau adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika engkau benar-benar memegang keimananmu. Jadi iman adalah satu standar untuk meninggi dan merendahkan derajat orang. Pesan-pesan seperti ini selain menanamkan keyakinan, juga membentuk satu tasawur atau pola pandang kaum muslimin terhadap dunianya. Bagaimana melihat kemenangan dan kekalahan tidak hanya dalam jangka yang pendek saja, tapi jangka panjang, bahwa perjuangan Islam ini adalah perjuangan yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan akan bergenerasi. Oleh sebab itu, Allah juga melengkapi ayat-ayat ini dengan satu penekanan kepada kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, tidak kurang dan tidak lebih, sementara Tuhan adalah Allah, dan Allah berkuasa kapanpun waktunya, bahkan tidak mengenal waktu, karena waktu adalah makhluk Allah juga. Firman Tuhan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu sesungguhnya adalah seorang rasul, dan sungguh dahulu telah berlalu sebelum beliau beberapa orang rasul. Lalu apakah jika ia wafat atau terbunuh, maka engkau akan berbalik ke belakang, akan murtad dari agama Islam? Barang siapa yang berbalik itu, kata Allah, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Sementara Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang banyak bersyukur. Ini juga merupakan isyarat bahwa Nabi bukanlah manusia abadi.
Nabi tidak akan selama-lamanya bersama umat Islam. Apabila misinya telah selesai, apabila Islam telah diajarkan secara paripurna, syariat telah disampaikan secara keseluruhannya, maka Nabi nanti akan menemui ajalnya juga. Dan tidak boleh kematian Rasulullah SAW itu menjadi sebuah pembalikan bagi kaum muslimin, menjadi sebuah hal yang mematahkan keimanan mereka, menghancurkan pondasi ketakwaannya, melainkan seharusnya mereka semakin menguatkan diri untuk mengupayakan memikul beban yang dahulu diemban secara sendirian oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang datang kemudian harus menjadi pewaris para nabi. Demikianlah pesan ayat ini. Lebih jauh lagi, kekalahan juga menyimpan efek positif. Allah mengajarkan kaum muslimin, im yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kamu pada perang Uhud itu mendapat luka, maka sungguh kaum kafir pada perang Badar yang lalu kan mendapat luka yang serupa juga. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikian masa kejayaan dan kehancuran, masa menang dan masa kalah kami pergilirkan di antara manusia. Ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang sunnatut tadawul. Penataan dunia yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bergiliran. Setiap orang merasakan posisi atas, posisi bawah, posisi menang, posisi kalah, agar hati menjadi besar, agar jiwa menjadi dewasa. Tidaklah mungkin kita jaya terus-menerus. Ada masanya mudah, ada masanya sulit. Tidak mungkin juga kita kalah terus-menerus. Pasti ada satu titik di mana kita menemukan keunggulan dan kejayaan kita. Tapi ini juga berfungsi waliya'lamallahu alladzina amanu yattakhidha minkum syuhada, supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan juga supaya sebagian kamu dijadikan Allah sebagai syuhada. Kalau tidak ada perang, kalau tidak ada kekalahan, kalau tidak ada yang terbunuh, maka tidak ada pahala syahid. Sementara pahala syahid demikian besar dan agungnya, begitu banyak keuntungan akhirat yang dapat diperoleh dari dalam tanda kutip kerugian dunia itu. Dan Allah menutup, wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah benar-benar tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Sekalipun mereka menang, mereka tetap tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangannya itu hakikatnya adalah kemenangan palsu. Kemenangan yang nampak di dunia tapi hakikatnya adalah kekalahan, dan semakin terjerumusnya mereka ke dalam dosa-dosa yang akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, esok akan kita sambung insyaallah dengan kisah yang terjadi pasca perang Uhud, karena di sana masih menyimpan lagi banyak konflik-konflik lanjutan yang kesemuanya menjadi pelajaran bagi kita tentang cinta dan pengorbanan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita serta berikan kesehatan dan kesempatan untuk meneruskan serial kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.